Nah guys, ini cukup nih, kita aktifkan ya shiftnya. Nah, aktifkan lagi. Aktifkan lagi sekali lagi. Dan guys, itu kita level 3, kita loskan gasnya, maka akan rilis. Dan ketika di jalan seperti ini kita aktifkan turbonya ya. Tuh guys. Wow. Buset. Wow. Gelo anjir. Bikin ngelap ini. Yo guys, assalamualaikum, kembali lagi bersama gua Bay Haki MV. Yo guys, apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan segala rezekinya dan dipermudah setiap urusannya ya guys. Oke guys, jadi pada konten kali ini gua ngonten ini pagi banget ya, karena gue baru pulang dari Subang mau ke arah Indramayu. Sekarang pukul 6:11 ya, jadi masih cukup pagi sekali ya. Dan pada konten kali ini gue ingin men-share kepada kalian semua fungsi turbo atau cara kerja turbo yang berada di NMAX ini guys. Jadi ini adalah merupakan gebrakan dari Yamaha, bahwasanya si Yamaha ini mencangkokkan yang namanya turbo ya, atau ya semacam turbo mungkin ya, dicangkokkan kepada motor NMAX ini. Jadi seperti apa fungsinya dan cara kerjanya seperti apa? Oke guys, kita akan praktekkan ya. Jadi guys, sebelum itu gue ingin menjelaskan bahwasanya ini NMAX turbo ya, tapi bukan turbo yang semacam NOS ataupun apa, tidak ya guys. Melainkan ini hanyalah sebuah elektronik ya, yang mengembangkan si fan belt dari motor Matic ini. Jadi memberikan kesan ketika fan beltnya melebar dengan elektronik yang bernama YECVT, itu akan menambahkan dorongan ya. Dan ada 3 level, ada level 1, level 2, level 3. Dan biasanya difungsikan bukan hanya untuk ingin dorongan saja, melainkan berfungsi sekali atau berguna sekali ketika menyalip mobil besar yang ketika kita merasa kagok ya, ataupun kurang dorongan gitu, merasakan kurang dorongan. Jadi ketika dipencet si Y shiftnya atau si shiftnya ini dipencet, akan memberikan feel dorongan ya. Jadi ada level 1 kita pencet, kemudian level 2 lagi kita pencet lagi, kita pencet lagi adalah level 3, dorongannya semakin kuat guys ya. Kenapa sih gua ngonten pagi? Karena memang di Jalan Pantura ini biasanya kalau pagi itu jarang ada kendaraan guys, tapi sekarang ya di hari Jumat cukup padat juga gitu guys. Oke, kita akan mempraktekkannya nanti ya di depan ya. Itu di depan juga ada motor NMAX ya guys, NMAX generasi 2 kalau nggak salah ya. Ada NMAX generasi 1 nih yang warna putih itu, kemudian di sampingnya ada NMAX generasi 2 guys. Dan di belakang gua ini adalah NMAX generasi 3. Jadi lagi beruntutan nih. Wow, mobilnya gede-gede cuy. Nah guys, ini cukup nih, kita aktifkan ya shiftnya. Nah, aktifkan lagi. Aktifkan lagi sekali lagi. Dan guys, itu kita level 3, kita loskan gasnya, maka akan rilis. Nah, maka akan rilis otomatis ya guys ya. Jadi tidak perlu kita menekannya level 1, kemudian kita menekan lagi 2, kemudian ke level 2, kita menekan lagi ke level 3, dan kita menekan lagi untuk menurunkan level. Tidak perlu guys, cukup kita untuk gasnya itu kita turunkan, maka otomatis akan rilis sendiri gitu guys ya. Itu fungsinya turbo ya guys ya. Dan ketika di jalan seperti ini kita aktifkan turbonya ya. Tuh guys. Wow. Buset. Wow. Gelo anjir. Bikin ngelap ini mobil, tiba-tiba belok ngindarin jalan berlubang. Jadi itu ya guys fungsinya, untuk menyalip mobil besar ya, ketika kita susah untuk menyalipnya, dan ketika kita merasakan kurang dorongan, maka bisa ditekan si tombol shiftnya untuk memberikan dorongan yang lebih besar lagi gitu. Nah ya, seperti itu guys. Oke, kita rilis. Nice.
Jadi memberikan kesan ketika kita berkendara dengan menggunakan motor NMAX Turbo ini, kita bisa mengotak-ngatik gitu ya. Ya, contohnya seperti ini ya. Kalian memiliki smartphone yang hanya memiliki fiturnya biasa aja gitu. Nggak ada ininya, nggak ada itunya, kurang inilah, kurang itu. Tapi ketika kalian memiliki smartphone, itu lengkap guys, memiliki fitur ini, fitur itu. Jadi kalian menggunakan smartphone itu adalah sebuah ketidakbosanan ya. Artinya kalian itu nyaman menggunakan kapanpun yang kalian mau gitu. Jadi pengennya make terus gitu. Nah itulah yang gue rasakan di NMAX Turbo ini guys. Oke, kita coba pencet lagi ya. Oke, nice, kita biarkan sennya menyala. Tuh guys, level 1 kita pencet lagi. Tuh level 2 kita pencet lagi. Kalian bisa dengar ya suara mesinnya ya. Kita rilis. Nah, seperti itu guys. Jadi ketika si shiftnya ini diaktifkan, maka torsi yang akan dikeluarkan oleh si motor NMAX Turbo ini akan semakin lebih tinggi dan semakin, kalau bahasa Jawanya itu ngeden guys, semakin ngeden ya, layaknya motor gigi gitu. Ketika kita pencet itu akan turun gigi, tapi perbedaannya dengan motor gigi itu ketika kita pencetkan maka akan semakin pelan ya, tidak bisa semakin kencang. Tapi ketika ini dipencet, si shift ini dipencet, kita tekan ya, itu akan memberikan feel dorongan, walaupun memang agak ngeden tapi ngedorong guys, bukan memperlambat gitu. Nah itu perbedaannya. Buset, ini jalan Pantura tuh sedang tidak apa-apa nih guys, kurang sehat ini jalan Pantura. Tuh, kalian bisa lihat lubangnya besar-besar dan amit-amit ya, maksudnya banyak yang crash gitu, karena memang bukan apa-apa, karena buset, adanya banyaknya lubang gitu guys. Dan mereka tidak memberikan apa ya, mereka tidak stabil dan akhirnya mereka crash dan ya amit-amit lah gitu. Ada mobil gede anjay di belakangnya gitu. Tuh ya Allah. Gelo ini guys, padahal masih pagi banget cuy, masih pukul 6 nih, tapi sudah banyak mobil yang berlalu lalang ya di jalan Pantura ini jalur Ciasem menuju ke Pamanukan. Oke, kita aktifkan turbonya. Nice. Oke, kita rilis lagi. Jadi enak guys mempermainkannya gitu ya. Nah, jadi kalian ketika menaik motor itu tidak cuma hanya sekedar bengong nggak jelas ya, tapi kalian bisa memainkan sebuah feel dorongan atau nos ya, embel-embel nos seperti itulah, nos KW. Walaupun memang nos KW tapi cukup berguna untuk ketika kita berada di kondisi tertentu dan cukup fungsional juga gitu guys. Dan selain turbo yang berada di NMAX ini ya, atau shift yang berada di NMAX ini yang memberikan feel dorongan, di sini juga ada mode guys. Nah bayangkan ya, ada mode juga gitu ya. Kalau menurut gua mode itu hanya untuk penstabilan ya. Ketika di jalan seperti ini, misalkan kita pengen sensasi yang lebih ngedorong lah tanpa kita menggunakan shift, kita bisa mengaktifkannya yang tadinya mode T menjadi mode S gitu, tanpa menggunakan shift ya bisa, tapi dengan mode. Nah ini adalah mode S, kita aktifkan ya, kurang lebih sama guys. Tapi kalau mode S kita aktifkan itu tidak bisa rilis sendiri ya, melainkan kita juga harus menekan lagi untuk kembali ke mode T gitu. Perbedaannya dengan shift, kalau misalkan shift itu kita tekan kemudian kita riliskan atau kita gasnya kita turunkan, maka akan rilis sendiri dengan liris dengan sendiri ya. Berbeda dengan kita menekan mode, ketika kita ingin mengaktifkan sportnya kita harus tekan, kemudian ketika kita pengen ke mode T lagi ya kita harus tekan lagi guys. Tapi ada persamaan antara mode dan shift. Persamaannya adalah menurut gua pribadi ya, kalau kita tekan shift, nice tuh. Wow, kita rilis guys. Persamaannya
ada di shift yang level 1 ya. Jadi tekanan atau torsinya itu seimbang atau samalah ibaratnya gitu dengan menggunakan mode S, mode sport, sama dengan kita menggunakan shift yang level 1. Itu agak-agak mirip dorongannya guys ya. Jadi ya cukup menghappykan gitu guys ya. Jadi menurut gua membeli NMAX Turbo ini adalah bukan suatu kesalahan, melainkan adalah sebuah pilihan yang tepat ya. Apalagi gua maksudnya tuh pengen yang beda aja gitu ya dari matic-matic yang lain. Masa cuman gas doang ya, nggak ada variasi lain gitu. Sedangkan di NMAX Turbo ini dibekali guys, atau dicangkokkan sebuah sistem yang namanya YECVT, dan yang menggerakkan si turbonya itulah si piringan bulatnya itu. Jadi itulah guys, mungkin singkat aja ya. Nanti mungkin gue akan bikin konten yang berbeda ya. Mungkin cukup segitu cara kerja shift atau turbo yang berada di NMAX ini, kemudian modenya juga cara kerjanya seperti itu. Jadi mungkin cukup sekian video kita kali ini, dan sebelum kita akhiri videonya, gue sangat kecewa sekali kepada Pertamina jujur ya, karena selama ini masa gue menggunakan Pertalite ya guys ya, yang diwarnain gitu. Bayangkan guys, kalau nggak salah, kita tekan shiftnya dulu. Oh, nice. Kalau nggak salah itu korupsi ya, 193 triliun guys. Bayangkan cuy. Kata di berita mah ya, itu dari tahun 2018 hingga kini, bahwasanya si Pertamax itu ternyata bukan Pertamax guys, yang oktannya itu 92 ya, melainkan ya Pertalite yang diwarnain gitu ya. Gua kecewa banget jujur, udah percaya banget sama Pertamax ya. Gue menggunakan Pertamax, bahkan di motor Supra pun selalu Pertamax ya guys ya. Tapi anjrit, berarti selama ini gue menggunakan Pertalite gitu ya. Wis, nggak jelas guys. Oke, mungkin kita akan bahas berita seperti itu nanti dengan menggunakan motor Supra aja ya. Karena motor NMAX ini kan baru sebentar menggunakan Pertamaxnya, tapi menurut gue juga udah cukup kecewa lah gitu ya. Jadi guys, mungkin cukup segitu ya video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga memberikan gambaran kepada kalian sebelum membeli NMAX ya. Tapi itu pilihan kalian. Kalian bisa membeli motor apapun, tapi ini gue ingin men-share saja kepada kalian semua bahwasanya seperti ini loh fungsi dari shift atau turbonya di NMAX ini. Kemudian modenya berfungsinya seperti ini. Gitu guys. Jadi cukup sekian video kita kali ini. Terima kasih yang sudah mensubscribe video gua dan mengikuti video gua dari awal sampai akhir. Dan terima kasih juga kepada kalian yang baru datang mengunjungi channel gua. Tonton semua video gua, karena menurut gua banyak banget video-video yang cukup menarik gitu ya menurut gua gitu. Karena memang banyak banget gitu petualangan menggunakan Supra, menjelajahi sawah-sawah dengan Supra, kemudian ngebut di jalan kampung dengan Supra, kemudian apa lagi ya, ngebut di jalan setapak yang samping kiri kanan itu adalah sawah. Banyak banget guys. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton video gue, and see you the next video, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and done.